Halo, assalamualaikum teman-teman semuanya. Nah, karena kali ini sudah memasuki aspek keuangan, kita akan mempelajari mengenai neraca. Neraca di sini digunakan untuk mengetahui posisi keuangan sebuah perusahaan. Apakah keuangan perusahaan tersebut balance, seimbang antara aktiva dengan pasifanya. Kalau aktiva itu kayak apa ya, kayak aset gitu ya, aset perusahaan. Kalau pasiva itu kewajiban di sini kita bisa diartikan dengan hutang baik hutang jangka pendek maupun hutang jangka panjang. Oke, kita langsung saja. Yang pertama, aktiva lancar, ada kas di sini kita diambil dari cash flow yang ini. Nah, oke, yang ini nih, yang tahun pertama, enter, kemudian drag saja supaya lebih cepat. Oke, kemudian untuk aktiva tetapnya, untuk tanah kita diambil dari sheet investasi ini ya, tanah totalnya 40. Kemudian untuk tahun 2022 nya juga masih sama. Untuk tahun selanjutnya juga tetap masih sama. Kemudian untuk bangunannya masih tetap diambil dari sheet investasi. Ini 2002 nya juga kita masih sama. Untuk 2003 nya juga sama. Kemudian untuk peralatan-perlengkapan di sini kita diambil dari investasi juga, dimulai dari mesin sampai dengan P3K. Nah, kita tambahkan dulu kira-kira hasilnya. Nah, ini dia. Nah, kalau udah kayak gini, kita langsung masukkan saja yang ini. Ini tuh diambil dari total aktiva berwujud dari mulai mesin sampai dengan P3K, dari nomor 3 sampai dengan nomor 15. Kemudian enter. Ini juga sama ya, teman-teman. Atau teman-teman ada cara lain yang lebih praktis juga boleh ya, yang penting nilainya jangan sampai berubah. Kemudian untuk akumulasi depresiasinya setiap tahun meningkat karena di sini depresiasinya ini untuk ininya ditambah dengan ini ditambah dengan akumulasi depresiasi tahun 2021. Nah, seperti ini. Kemudian untuk totalnya kita sum saja. Dimulai dari tanah karena ini termasuk dalam aktiva tetap. Kita pakai sum dulu ya, teman-teman. Lupa. Kemudian kita drag. Ya, ininya pakai minus. Jangan lupa untuk pakai minus. Seperti ini. Kalau sudah seperti ini langsung ke pendirian perusahaan, kita masih diambil di investasi. Ini perusahaan yang ini, harga. Ininya juga sama ya, teman-teman. Untuk tahun ketiga juga sama. Oke. Untuk perizinan juga masih diambil dari sheet investasi, harga. Ini juga sama, kita lakukan hal-hal yang sama sebenarnya teman-teman. Nah, yang ini sertifikasi juga kita diambil dari investasi kita. Nih, yang ini.
Oke, kemudian untuk merek juga kita mengambil dari investasi. Untuk tahun kedua juga masih sama. Akumulasi amortisasi. Kita diambil juga dari sini totalnya. Jangan lupa pakai minus. Yang kedua kita 8 juta ditambah dengan akumulasi tahun 2021. Total kita sum di drag dimulai dari pendirian sampai dengan akumulasi amortisasi. Nah, setelah kayak gini kita drag saja ke pinggir. Oke, selanjutnya kita langsung ke total aktiva saja. Dimulai dari tipe lancar, total aktiva tetap, dan total aktiva tidak berwujud. Setelah ini kita drag saja ke pinggir. Nah, udah seperti ini, kita langsung ke pasipa. Untuk hutang lancarnya di sini kita di skip dulu ya. Yang ininya kosongkan. Kemudian untuk hutang jangka panjangnya kita diambil dari sumber dana yang ini. Oke. Kemudian yang tahun keduanya yang ini. Oke, ini. Tahun ketiga kita skip dulu. Ini harus dinolkan dulu. 0 ya. Bukan. Nah, kalau sudah seperti ini kita langsung totalkan saja pakai sum. Langsung drag ke bawah. Nah, seperti ini. Next, kemudian langsung ke modal. Kalau untuk modal kita diambil dari sumber dana yang modal sendiri. Kemudian untuk untuk rugi labanya diambil dari sheet rugi laba tahun pertama. Untuk tahun kedua, modal ditambah rugi laba. Kemudian untuk rugi labanya kita masukkan lagi di tahun kedua. Tahun ketiga juga sama, modal ditambah rugi laba. Untuk rugi labanya tahun yang ketiga diambil dari sheet rugi laba setelah pajak pada tahun 2023, tahun ketiga. Nah, kalau sudah seperti ini kita sum ini. Nah, kalau sudah seperti ini, drag saja ke bawah. Untuk langkah selanjutnya dalam aspek keuangan yaitu kita menghitung BEP. Jadi di sini kita tambah sheet ya, namain dengan BEP. Di sini ada penjualan, fixed cost, variable cost, dan lain sebagainya. Untuk pertama kali kita tinggal mindah-mindahin aja ya. Yang pertama itu ada penjualan, klik sama dengan. Penjualan ini kita dapat dari rugi laba ya, hasil penjualan. Nah di sini kita enter, tinggal drag aja ke pinggirnya. Yang selanjutnya yaitu tenaga kerja tak langsung. Ini kita dapat dari sheet biaya produksi ya. Langsung ke sheet biaya produksi. Nah ini biaya tenaga kerja tak langsung, tinggal klik enter. Jadi ke pinggirnya kalau sama ke pinggir di sheet sebelumnya itu tinggal di drag aja. Yang selanjutnya transportasi dan BBM. Ini sama ya, dari biaya produksi. Kita cari transportasi dan BBM, klik enter. Untuk tahun selanjutnya tinggal di drag aja sampai ke amortisasi ya. Yang selanjutnya beban bunga. Ini kita dapat dari sumber dana. Jadi klik sama dengan, kita ke sheet sumber dana. Nah, di sini ada bunga ya. Karena di sini tahunnya ke pinggir, maka kita satu-satu aja dulu. Nah, beban bunga
yang tahun 2021, maka tahun ke-1 yang keduanya itu beban bunga ke sumber dana di tahun kedua. Begitupun juga tahun ketiganya sama ya, tinggal diklik di enter aja. Nah, untuk total seperti biasa ya, tinggal dijumlahin aja, tinggal pakai rumus sama dengan sum. Kita klik dari tenaga kerja tak langsung sampai dengan beban bunga. Di enter. Itu untuk fixed cost-nya. Selanjutnya yaitu untuk variable cost. Tenaga kerja tak langsung, tenaga kerja langsung ini sama ya, didapat dari biaya produksi. Tenaga kerja langsung, di drag. Bahan baku, biaya produksi bahan baku. Jadi di tabel ini sebetulnya tinggal mindah-mindahin aja ya, tinggal kita lihat kata kuncinya itu apa gitu. Jadi tinggal di sama dengan ke sheet sebelumnya enter gitu, sama dengan ke sheet sebelumnya enter, seperti itu. Dan di drag. Untuk pajak penjualan dan pajak penghasilan ini kita dapat dari sheet sebelumnya yaitu rugi laba. Pajak penghasilan ini ya, pajak penjualan dulu. Sekarang baru ke pajak penghasilannya. Setelah terisi semua, baru ditotalkan pakai rumus kayak tadi sama dengan sum. Ini dari tenaga kerja langsung sampai ke pajak penghasilan. Pinggirnya tinggal di drag aja. Nah, itu untuk mengisi pemindahan-pemindahan di sheet sebelumnya. Nah, kali ini kita baru akan menghitung BEP harga dengan BEP unit. Itu nantinya untuk dianalisis apakah usaha ini layak atau enggak gitu. Nah, di sini ada rumusnya. Teman-teman bisa lihat di modul atau di sini juga ada ya di pinggirnya. Jadi BEP harga itu rumusnya sama dengan FC itu fixed cost ya, yang tadi yang ini dibagi, jangan lupa buka kurung, 1 dikurangi buka kurung lagi, PC itu ini variable cost, dibagi NP itu nilai penjualannya yang atas ini, tutup kurung, jangan lupa 2 kali tutup kurungnya, lalu enter. Nah, ke pinggirnya seperti biasa di drag aja. Untuk selanjutnya yaitu BEP unit. BEP unit ini sama dengan fixed cost yang ini dibagi buka kurung nilai penjualan dikurangi variable cost tutup kurung, lalu dikalikan dengan key di sini yaitu quantity dari kapasitas ya. Jadi kita ke sheet kapasitas. Nah, jumlah yang ininya tinggal klik lalu enter. Ke sampingnya tinggal di drag aja. Nah, di sini kita udah dapat penganalisa nih. Yang pertama itu dilihat dari BEP harganya. Bisnis dinilai layak karena tingkat penjualan lebih tinggi dari nilai BEP harga. Nah, di sini tingkat penjualannya kan nih 600 juta ya. Itu lebih besar dari nilai BEP-nya yaitu 400 juta. Jadi bisnis ini layak gitu, dilihat dari BEP harganya. Dan selanjutnya itu dilihat dari BEP unitnya. Bisnis dinilai layak karena kapasitas produksi lebih tinggi dari nilai BEP unit. Nah, kapasitas produksi ini yang tadi ya, yang tadi di sheet kapasitas. Nah, yang ini 563 itu lebih besar dari 443 dari nilai BEP unitnya. Nah, jadi sehingga
usaha ini dikatakan layak, seperti itu. Yang selanjutnya kita masuk ke tahap akhir di aspek keuangan ya, yaitu untuk menentukan kelayakan bisnisnya gitu. Dimana ada 4 metode, yaitu PBP, IRR, NPV, dan PI. Untuk sebelum lanjut ke perhitungannya, kita isi dulu tabel yang ada di sini ya. Yang pertama itu ada pengeluaran, dimana pengeluaran ini diisi dengan investasi yang kita keluarkan gitu. Jadi kita isi di sheet investasi, ada klik sama dengan, lalu klik total investasi, dan enter gitu seperti biasa. Dan yang selanjutnya itu ada net profit. Net profit ini itu laba setelah pajak. Jadi di tahun ke-0 karena belum ada labanya, maka kita kosongkan, langsung kita isi ke tahun ke-1-nya ya, sama dengan kita ke sheet rugi laba. Di sini ada laba setelah pajak ya untuk tahun 2021. Nah, selanjutnya tahun kedua ini untuk tahun 2022, maaf, ini laba setelah pajak. Yang ketiga ini tahun selanjutnya. Nah, untuk depresiasi dan amortisasi ini yaitu total penyusutannya, dimana tadi ada di sheet investasi ya. Nah, ini total penyusutannya. Tahun kedua dan ketiga juga sama ya, total penyusutannya, jadi tinggal di sama dengan. Yang selanjutnya net cash flow ini diisi dengan cara net profit ditambah depresiasi dan amortisasi dikurangi pengeluarannya, dan tinggal drag ke bawah. Yang selanjutnya untuk nilai kumulatif di tahun ke-0, kita klik sama dengan net cash flow yang paling atas atau tahun ke-0, dan yang keduanya atau tahun ke-1-nya yaitu dengan cara sama dengan G4 ditambah F5. Tinggal enter dan tinggal drag ke bawah. Nah, setelah mengisi tabel ini, kita lanjut perhitungan yang pertama, yaitu ada PBP, yaitu merupakan periode pengambilan investasi yang akan terjadi pada waktu berapa lama gitu. Dimana rumusnya itu di sini ada T. T ini yaitu merupakan tahun ke berapa gitu, nilai kumulatif negatif yang terakhirnya. Kita bareng-bareng saja mengisinya, itu sama dengan di sini tahun negatif yang terakhirnya kan ada nih di sini tahun kedua ya. Nah, di sini kita klik aja, di sini boleh tahun kedua, lalu ditambah negatif nilai kumulatif negatif tahun ke N. Di sini kita buka kurung dulu, nilai kumulatif negatif tahun ke N, berarti di sini yang ini yang kumulatif yang terakhir negatifnya, lalu dibagi net cash flow tahun ke berikutnya gitu, N tambah 1, jadi tahun ke berikutnya itu di sini ada net cash flow tahun ketiga gitu. Tinggal ditutup kurung dan enter. Nah, di sini hasilnya itu 2,14. Artinya di sini berarti 2 tahun. Nah, di sini kan ada nih sisanya. Kita baru ngambil 2 angka 2-nya 2 tahun. Nah, di sini ada sisanya berarti 0,14. Tinggal dikali 12 saja karena bulan kan ada 12 bulan gitu. Jadi dikali 12. Lalu di enter. Nah, di sini berarti 1 bulan. Karena kita lihat angka pertamanya ya, jadi di rundown ke bawah gitu, dan di sini berarti ada sisanya yaitu 0,68. Tinggal 0,68 dikali 30 karena rata-rata hari dalam 1 bulan itu ada 30 hari ya, jadi 0,8 dikali 30, enter. Di sini ada 20,4, kita rata-ratakan 20 saja, jadi 20 hari. Nah, di sini jadi artinya periode pengambilan investasi akan terjadi pada waktu 2 tahun 1 bulan 20 hari. Nah, artinya bisnis dinilai layak karena pengembalian investasi lebih cepat dari umur investasi, yaitu umur investasi yang kita lakukan kan sebanyak 3 tahun gitu. Yang selanjutnya yaitu dilihat dari IRR. Untuk menghitung IRR di Excel ini gampangnya, tinggal ketik IRR, lalu
ke net cash flow dari tahun ke-0 sampai terakhir. Nah, hasilnya yaitu 29,32%. Di analisisnya yaitu maka bisnis dinilai layak karena memiliki tingkat pengembalian IRR sebesar 29,32% yang lebih besar dari bunga pinjaman kredit kita itu sebesar tadi 14% ya. Yang selanjutnya yaitu untuk menghitung NPV. Untuk menghitung NPV ini di Excel tinggal ada rumusnya ya, tinggal ketik NPV. NPV ini bunga kreditnya yang kita pakai kan 14%, jadi klik 14%, atau boleh di sumber dana ya ada. Nah, di sini bunga kredit 14%. Dan titik koma atau komanya sesuai komputernya ke net cash flow dari tahun ke-0 sampai terakhir. Hasilnya yaitu 70 sekian, dimana bernilai positif. Jadi bisnis dinilai layak karena nilai NPV bersifat positif dan lebih besar dari 0, dan ini sudah terbukti ya, nilainya positif berarti bisnis ini layak untuk dilanjutkan gitu, untuk dibikin usahanya karena menguntungkan gitu, karena kalau nilainya positif. Yang selanjutnya yaitu ada PI-nya, yaitu kita mengisi dulu tabel yang ada di bawahnya, yaitu ada PPI pas masuk dan PPI pas keluar. Ini dilihat dari sheet cash flow ya, PPI pas masuk, cash flow. Ini ada di sheet cash flow ya, pemasukan. Nah, ini totalnya, tinggal drag untuk tahun berikutnya. Yang keluar PPI pas keluar juga ada di cash flow ya, ini pengeluaran di totalnya. Nah, untuk menentukan nilai PPI nya yaitu mudah ya, tinggal PPI pas masuk dibagi PPI pas keluar. Nah, di sini hasilnya yaitu lebih dari 1 ya, ada 1 pada tahun 1 nilainya 1,02, pada tahun berikutnya 1,11, dan berikutnya lagi 1,17. Ini menandakan bahwa bisnis dinilai layak, di mana nilai PI setiap tahunnya lebih besar dari angka 1, seperti itu. Nah, di sini dari keempat metode ini karena sesuai dengan yang diinginkan gitu ya, sesuai dengan kelayakan, maka bisnis ini dikatakan layak untuk dilakukan gitu. Mungkin sekian ya, mohon maaf jika ada kesalahan, silahkan dipelajari, diikuti videonya dari awal sampai akhir ya, biar ngerti. Dan kalaupun tidak ngerti silahkan tanyakan, boleh melalui WA group atau nanti di GC ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.